Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, tahun 2000-an sempat heboh buku kontroversial berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI yang ditulis oleh Dr. Ribka Ciptaning, diberi kata pengantar oleh Abdurrahman Wahid, mantan Ketua Umum PBNU dan Presiden keempat Indonesia, yang berjudul Orientasi adalah Bagian dari Ideologi. Dr. Ribka adalah perempuan Nasrani lahir di Solo 1 Juni 58 yang mengaku bangga jadi anak PKI. Dalam bukunya, ia menceritakan kondisi hidupnya yang pernah menjadikan tikus dan kucing sebagai lauk pauk, pernah jadi pencopet dan jualan lotre. Selain itu, Ciptaning juga mengaku janda sekaligus preman karena bergaul dengan para preman, hingga kawin dengan preman anak Pak Haji di Taman Mini tanpa persetujuan kedua keluarga karena beda agama dan pendidikan. Meskipun jadi preman, tapi dia bersyukur tidak jadi pelacur katanya. Dalam kehidupan suami istri sesama preman ini, dia akui suaminya 13 kali berurusan dengan polisi dalam kasus kriminal. Ia mengaku ketika di wisuda, yang ikut hadir dalam wisudanya bukan orang-orang berdasi, tapi preman-preman yang pakaiannya ala preman. Perempuan Nasrani yang mengaku bangga sebagai anak PKI itu membayangkan kakeknya Eyang Kakung Raden Mas Ngabe Condro Pranoto yang ketika matinya dilayat dan diiringi para pemuda rakyat, itu pemuda PKI, sepanjang berkilo-kilometer di Solo. Dalam foto, para pengusung mayat kakeknya itu lengkap dengan baret PKI, pemuda rakyat, yang warna baretnya gambar kotak-kotak hitam putih seperti papan catur tahun 64 di Solo, zaman jaya-jayanya PKI. Sementara mayat ayah Ciptaning yang mati 15 Agustus 91 di Jakarta, sang ayah yang dulunya adalah tokoh PKI ini diusung dari pinggir kali. Ratapan Ciptaning terhadap mayat bapaknya yaitu Raden Mas Suripto Condro Saputro, dia berkata, seorang konglomerat yang pernah jaya di zamannya, ketika meninggal, jenazahnya diangkat dari pinggir kali. Yang lebih menyedihkan lagi, hanya 3 orang kawanku yang mau meminjamkan mobilnya untuk mengantar jenazah bapak ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman Joglo, Jakarta Barat. Aku sempat melihat begitu jauh perbedaan pada saat penguburan jenazah kakekku ketika saat masa jayanya bapak dan kawan-kawannya. Kisah yang termuat dalam bab 1 tersebut dijadikan rujukan oleh Gus Dur dalam memberikan kata pengantar buku Aku Bangga Jadi Anak PKI itu, dengan menyandingkan 2 keturunan. Yang satu Ciptaning, penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, dia keturunan tokoh PKI, dan yang lainnya adalah Gus Dur, penulis kata pengantar buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, keturunan Kiai. Gus Dur selaku penulis kata pengantar mencoba menggatuk-gatukkan 2 bapak yaitu PKI dan Kiai. Dia mengatakan kalau ayah Dr. Ribka adalah seorang ningrat dengan kekayaan besar sebagai konglomerat waktu itu, orientasinya jelas berpihak kepada kepentingan rakyat, sedangkan ayah penulis pengantar buku ini pun adalah seorang putra Kiai besar yang diistimewakan oleh para pengikutnya dalam segala hal. Tapi dia membela kepentingan rakyat banyak dan dia tidak menjadi aktivis partai komunis, melainkan menjadi penggerak ideologi agama. Namun dia menentang negara agama, karena hal itu akan membedakannya dari kedudukan warga negara non-muslim. Nah, penyandingan Kiai dengan tokoh PKI yang dilakukan oleh Gus Dur dengan menonjolkan penentangannya terhadap negara agama, disitulah letak kebanggaan yang sekaligus menjadi pertanyaan. Sehingga perlu dikaji lagi kebenarannya. Untuk menyimak suara Kiai Haji Wahid Hashim, ayah Gus Dur, dalam masalah negara Islam ataupun Piagam Jakarta, perlu disimak peristiwa saat itu. Pada tanggal 4 Februari 1953, PBNU mengeluarkan surat protes kepada Presiden Soekarno karena Soekarno berpidato di Amuntai, Kalimantan Selatan, sambil mengatakan kalau kita dirikan negara berdasarkan Islam, banyak daerah yang penduduknya tidak beragama Islam akan melepaskan diri, misalnya Maluku, Bali, Flores, Timor, Kai, dan juga Irian Barat yang belum masuk wilayah Indonesia tidak mau ikut dalam Republik. Dalam surat PBNU yang ditandatangani oleh Kiai Haji Wahid Hashim, ayahnya Gus Dur, dan ditujukan kepada Presiden Soekarno, di dalamnya itu ditegaskan pernyataan bahwa pemerintahan Islam tidak akan dapat memelihara persatuan bangsa dan akan menjauhkan Irian menurut pandangan hukum Islam adalah pernyataan mungkar yang tidak dapat dibenarkan syariat Islam dan wajib bagi tiap-tiap muslim menyatakan ingkar atau tidak setujunya. Surat resmi PBNU kepada Presiden Soekarno itu untuk menyanggah pernyataan Presiden Soekarno yang menolak didirikannya negara berdasarkan Islam.
Sanggahan PBNU itu dengan landasan syariat Islam, bahkan mewajibkan umat Islam menyatakan ingkar dan tidak setujunya kepada pernyataan Presiden Soekarno. Ini satu bukti kuat sikap tokoh NU, bahkan sikap resmi PBNU yang ditandatangani Kiai Haji Wahid Hasyim, yaitu ayahnya Gus Dur, dalam hal pentingnya didirikan negara berdasarkan Islam. Wahid Hasyim adalah salah seorang dari panitia kecil 9 orang yang menandatangani Piagam Jakarta 22 Juni 45. 9 orang itu yaitu 8 Muslim dan seorang Nasrani. Mereka adalah Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis dari Nasrani, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin Abikusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Wahid Hasyim. Kalimat yang paling penting dalam Piagam Jakarta adalah bahwa negara didasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat itu disebut 7 kata. B.J. Bolan dalam bukunya Pergumulan Islam di Indonesia mengemukakan Wahid Hasyim dapat dipandang sebagai paling radikal, sehingga tidak diikutkan dalam kelompok kerja untuk menyiapkan rancangan Undang-Undang Dasar bentukan Soekarno yang akan rapat 12 Juli 45. Ketua kelompok kerja ini adalah Supomo, anggota lainnya adalah Wongsonegoro dari Kebatinan, Subarjo, Maramis dari Nasrani, Singgi Agus Salim, dan Sukiman. Nah, baik Wahid Hasyim yang dapat dipandang sebagai orang Islam yang paling radikal maupun Latu Harhari yang bisa dianggap sebagai mewakili orang-orang Kristen tidak diikutkan dalam kelompok kerja ini. Dalam bagian selanjutnya dijelaskan pula, dalam rapat-rapat panitia Undang-Undang Dasar ini telah jelas terlihat adanya suatu ancaman krisis. Ternyata bahwa Wahid Hasyim memang memanfaatkan rancangan pembukaan yang diusulkan tersebut sebagai suatu titik tolak untuk pengaturan lebih lanjut menuju suatu negara Islam. Ia menyarankan agar diadakan ketentuan bahkan hanya orang Islam yang boleh dipilih sebagai presiden atau wakil presiden republik, dan bahwa pasal mengenai agama harus berbunyi, agama negara adalah Islam, dengan jaminan kemerdekaan bagi penganut agama lainnya untuk menganut agama mereka, dan seterusnya. Dia memberikan alasan, kalau presiden adalah seorang Muslim, maka peraturan-peraturan akan mempunyai ciri Islam dan hal itu akan besar pengaruhnya. Tentang Islam sebagai agama negara, hal ini akan penting artinya bagi pertahanan negara. Umumnya pertahanan yang didasarkan kepada keyakinan agama akan sangat kuat katanya, karena menurut ajaran Islam, orang hanya boleh mengorbankan jiwanya untuk ideologi agama. Agus Salim menentang usul-usul dari saudaranya seagama itu, karena hal tersebut akan merusakkan jalan tengah yang telah tercapai antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Dan jika presiden harus orang Islam, lalu bagaimana dengan wakil presiden, para duta besar dan sebagainya? Dan lalu bagaimana duduknya janji kita untuk melindungi agama-agama lain? Namun Sukiman, yang kemudian menjadi pemimpin Masyumi, justru mendukung usul-usul Wahid Hasyim dengan mengatakan bahwa hal itu akan menyenangkan rakyat dan nyatanya tidak akan ada akibatnya lebih lanjut. Jayadiningrat dan Wongsonegoro sekali lagi menyatakan keberatan terhadap usul-usul ini, seperti yang telah disampaikan oleh mereka sebelumnya. Berkenaan dengan 7 kata, Wongsonegoro atau tokoh kebatinan sekali lagi menyatakan kekhawatirannya terhadap tafsiran yang memungkinkan negara memaksa orang-orang Islam melaksanakan hukum Islam. Otto Iskandar Dinata memberikan suatu usul penengah, yaitu bahwa di satu pihak tidak ada pengaturan mengenai presiden, tapi di pihak lain agar diulangi 7 kata dari pembukaan di dalam pasal Undang-Undang Dasarnya sendiri tentang hal agama. Sebagai ketua kelompok kerja, Supomo menyatakan bahwa panitia akan menerima saran ini dan akan mengubah rancangannya untuk menampung hal tersebut. Sejarah tentang suara Kiai Haji Wahid Hasyim itu masih bisa dibaca sampai sekarang. Setelah semua fakta tadi, sekarang kita bandingkan antara suara Kiai Haji Wahid Hasyim dengan suara anaknya yaitu Gus Dur. Kalau bapaknya Gus Dur yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim dengan segala keradikalannya dalam membela Islam tadi oleh sang anak itu dianggap sebagai orang yang menentang negara agama, lantas Wongsonegoro si tokoh kebatinan yang membantah Kiai Haji Wahid Hasyim karena takut akan konsekuensi penerapan syariat Islam oleh Gus Dur, apakah justru dipandang sebagai orang yang menginginkan negara Islam? Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.